Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Kita berjumpa kembali dengan podcast Saga yang kali ini dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang setiap tahunnya diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 8 Maret. Pada tahun 2022 ini, tema yang diusung adalah hapus kesenjangan dan diskriminasi gender. Nah, sahabat keluarga, tema ini kiranya sampai dengan saat ini masih sangat relevan di seluruh dunia, bahkan dalam kondisi kita di Jakarta sekalipun. Hal ini diantaranya dapat kita ketahui dari beberapa indikator makro, misalnya dari Indeks Pembangunan Manusia, yang walaupun Provinsi DKI Jakarta berada tertinggi di antara provinsi-provinsi di Indonesia, namun ketika kita coba melihat antara Indeks Pembangunan Manusia laki-laki dan perempuan belumlah sama. Masih terjadi kesenjangan di mana Indeks Pembangunan Manusia dari kaum perempuan masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia laki-laki. Nah, sahabat keluarga, demikian pun halnya dari Indeks Kesetaraan atau Indeks Pembangunan Gender. Provinsi DKI Jakarta sudah berada di atas rata-rata Indeks Pembangunan Gender secara nasional, namun kita masih berkutat dengan berbagai ikhtiar dan upaya untuk senantiasa break the bias, untuk senantiasa mengupayakan penghapusan kesenjangan dan diskriminasi gender. Sahabat keluarga, adanya ketidakserasian, ketidakharmonisan, dan kebelumsetaraan gender ini bisa juga dipicu dan dipacu dari adanya kesenjangan baik dari sistem maupun struktur sosial yang mengkonstruksi antara perempuan dan laki-laki sejak di dalam keluarga. Hal ini diantaranya misalnya di dalam pengambilan keputusan di suatu keluarga yang bersekolah maupun yang tidak bersekolah, jika resourcesnya terbatas, hendaknya tidak didasarkan pada jenis kelamin. Siapa yang harus bersekolah lebih tinggi, siapa yang harus melanjutkan sampai kuliah yang lebih tinggi lagi, tidak didasarkan pada laki-laki atau perempuan, tetapi didasarkan atas kemampuan baik akademis dan juga kemampuan kesehatan dan kemampuan fisik diri yang bersangkutan masing-masing. Baik laki-laki maupun perempuan berikan hak yang sama untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Pemerintah sudah memberikan peluang-peluang untuk daya tampung sekolah-sekolah semakin ditingkatkan sejak dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai juga perguruan tinggi. Dan mari para keluarga-keluarga untuk senantiasa mendorong putra-putrinya bukan didasarkan pada jenis kelaminnya, tapi dasarkan pada potensinya masing-masing. Selain itu, sahabat keluarga, kalau kita melihat angka-angka statistik menunjukkan bahwa perempuan sudah menempati pada posisi sekitar 36,2% di seluruh Indonesia pada posisi-posisi pekerjaan formal dengan berbagai tingkatannya. Hal ini menandakan bahwa perempuan-perempuan di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, sudah pula menempati posisi-posisi pada sektor formal, baik pemerintahan maupun pelaku usaha, maupun pada sektor private dan juga pada posisi-posisi di legislatif. Nah, sahabat perempuan, tentu kita belum berhenti sampai di situ saja mengikhtiarkan untuk menghentikan, menghapuskan diskriminasi dan kesenjangan gender ini
dan kita masih terus harus berikhtiar di mana hal ini harus dilakukan secara menyeluruh di berbagai kehidupan, utamanya juga melibatkan sektor pendidikan. Jika dulu kita sering melihat contoh-contoh di buku pelajaran bahasa Indonesia misalnya ataupun buku pelajaran-pelajaran lainnya dengan mencontohkan ibu memasak di dapur, ayah bekerja di kantor. Hal semacam ini tentu tidak lagi dapat kita pertahankan seterusnya untuk hal-hal semacam ini. Jadi sahabat keluarga, kita mesti memahami bahwa jenis kelamin atau dalam bahasa Inggris seks itu tidak sama dengan pengertian gender. Gender lebih menekankan kepada keserasian, lebih keharmonisan, pembagian tugas, pembagian pekerjaan, baik pekerjaan sehari-hari yang ada di rumah maupun yang ada di sektor formal dan dimanapun kita berada. Yang tidak dapat digantikan oleh laki-laki dari hal yang dapat dikerjakan oleh perempuan atau yang stereotip hanya perempuan saja yang dapat mengerjakannya itu hanya 4 hal. Yang pertama, menstruasi, kedua, hamil, ketiga, melahirkan, dan keempat, menyusui. Hanya 4 hal saja yang tidak dapat dipertukarkan. Memasak, mencuci piring, menyapu, ngepel, mencuci pakaian, menyetrika, dan juga pekerjaan-pekerjaan domestik lainnya dapat dikerjakan baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Nah, sahabat keluarga, pada hakikatnya selain 4 hal tadi, berbagai aktivitas, berbagai pekerjaan, baik pekerjaan domestik maupun pekerjaan profesional, pada hakikatnya bisa dikerjakan baik oleh perempuan maupun oleh laki-laki. Oleh karenanya, kembali lagi kita kepada masing-masing diri kita, kembali kepada pengasuhan di dalam keluarga. Posisikanlah perempuan setara dengan laki-laki. Break the bias. Hentikan, hapuskan diskriminasi dan kesenjangan gender. Mulai sejak dini, mulai dari rumah kita masing-masing. Caranya sederhana. Mulai dari hal-hal yang paling sederhana pula. Katakanlah aktivitas bersama di dalam rumah. Mari kerjakan secara bersama-sama, baik oleh perempuan maupun oleh laki-laki. Baik itu mulai dari anak-anak maupun terhadap orang dewasa dan siapa saja yang ada di rumah, pembagian pekerjaan hendaknya dilakukan secara sukarela dengan senang hati tanpa membedakan gender dan apalagi tanpa membedakan jenis kelamin. Selain hal yang tentu saja yang 4 hal tadi yang hanya bisa dikerjakan oleh perempuan. Marilah kita bersama-sama menghapus diskriminasi mulai dari pengajaran, proses belajar mengajar. Hentikan pula contoh-contoh ibu memasak di dapur, ayah bekerja di kantor. Karena ayah pun bisa memasak di dapur dan ibu pun bisa bekerja di kantor. Berilah contoh-contoh yang konstruktif, berilah contoh-contoh yang pro terhadap kesetaraan gender, pembagian, keharmonisan, kesetaraan gender. Sesungguhnya perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bukan untuk berada di bawah maupun di atas, tetapi sejajar, setara dengan laki-laki. Nah, sahabat keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, apabila sudah terlanjur terjadi ketimpangan maupun kesetaraan gender, belum terlambat. Masih ada waktu untuk kita berbenah. Masih ada waktu untuk kita berikhtiar untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi, segala bentuk kesenjangan gender dimanapun kita berada. Nah, kepada kaum perempuan, kaumku dimanapun berada, mari kita bersama-sama terus menghadirkan, mendorong suasana dimanapun kita berada, agar kesetaraan, keharmonisan, dan keadilan gender senantiasa dapat tercipta. Kita mulai dari diri kita sendiri, pada keluarga kita, dan juga pada lingkungan kita dengan cara menghadirkan cara-cara sikap perilaku yang dapat menjadi contoh teladan agar ditiru oleh siapapun yang ada di sekitar kita, baik kaum perempuan itu sendiri maupun oleh kaum laki-laki.
Nah, sahabat keluarga, perempuan hebat bukan berarti perempuan yang tidak pernah mengalami kegagalan. Bukan berarti perempuan yang tidak pernah mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Tetapi perempuan hebat adalah perempuan yang ketika mengalami kesulitan ataupun kegagalan-kegagalan, dia tahu bagaimana dan bila mana dia harus berdiri tegak kembali, dan dia tahu bagaimana caranya untuk memulai berjalan kembali, bahkan berlari. Tetaplah semangat, be brave, be courage. Perempuan hebat, perempuan yang senantiasa menemukan jati diri dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Demikian yang dapat kami sampaikan dari podcast Saga kali ini, spesial Hari Perempuan Internasional. Sekali lagi diperingatinya setiap tanggal 8 Maret setiap tahunnya. Selamat Hari Perempuan Internasional. Hidup perempuan dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.